Halo, tes tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya kedengeran ya? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, bisa kita mulai teman-teman? Ayo, silakan siapa yang membuka? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bagus serta teman-teman yang saya hormati. Perkenankan, saya Zara Khairunisa mewakili kelompok C untuk memandu presentasi Capstone Project kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Web Interaktif untuk Pembelajaran Siswa SMP berbasis materi dan kuis. Sebelumnya, sebelum masuk ke isi presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Jariko Liberty Winata, Nur Fatimah Rudifa, Rian Maulana, Zara Khairunisa, dan Zulfiana Rahmi. Proyek ini bertujuan untuk menjawab tantangan dalam pembelajaran daring siswa SMP yang selalu terkendala oleh kurangnya media interaktif dan minimnya fitur evaluasi. Oleh karena itu, kami berupaya mengembangkan sebuah aplikasi web yang interaktif memadukan materi yang ringkas antar muka yang ramah pengguna, serta kuis sebagai evaluasi. Presentasi ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yang akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Langsung saja, untuk membuka sesi ini, kami persilahkan rekan kami, Zulfiana, untuk menyampaikan bagian pertama, yaitu latar belakang dan tujuan pengembangan aplikasi. Kepada Zulfiana, dipersilahkan. Terima kasih banyak Bapak Bagus atas waktunya. Kami kelompok C mengambil suatu proyek yaitu pengembangan aplikasi web pembelajaran untuk mahasiswa SMP. Kami melihat bahwasanya di era digital ini pembelajaran otomatis akan menyesuaikan dengan zamannya yaitu era digital. Dalam suatu data itu PAIJ 2023 bahwasanya Indonesia banyak penggunanya internet sebesar 78% penggunanya antara anak sampai remaja dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun. Dengan banyaknya pengguna internet tersebut, pembelajaran juga harus mengikuti zaman. Maka dari itu, proyek ini berupaya untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu menyesuaikan pembelajaran dan juga dapat mendorong mengakses website ini di banyak rentang tidak terbatas oleh daerah seperti itu. Maka dari itu, untuk tujuan proyek ini yaitu merancang aplikasi website untuk menjangkau banyak pihak, terutama untuk siswa sekolah menengah pertama, dengan menyediakan materi yang ringkas dan mudah dipahami, serta untuk menguji pemahaman dengan kuis yang akan dikemas dalam antarmuka yang intuitif dan user-friendly. Proyek ini juga mendukung meningkatkan pemahaman serta kemandirian belajar siswa secara optimal. Seperti itu. Boleh dilanjut ke bagian selanjutnya? Baik, terima kasih Zulfiana. Selanjutnya, bagian metodologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk metodologi, kami menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan pendekatan model EDA. Model EDI terdiri dari 4 tahap utama, yaitu analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Pertama, tahap analisis. Kami menggunakan pendekatan user-centered design, artinya siswa SMP sebagai pengguna menjadi fokus utama. Kami menganalisis kebutuhan mereka berdasarkan kurikulum dan juga mengacu pada data dari pembelajaran jarak jauh. Tahap kedua yaitu perancangan. Kami membuat wireframe tampilan aplikasi menggunakan Canva, termasuk pada halaman login, dashboard, daftar materi, kuis, dan hasil kuis.
Di bagian teknis, kami menggunakan Vue.js dan Bootstrap 5 untuk bagian front-end agar responsif dan ringan. Sedangkan untuk back-end, kami menggunakan Express.js dan penyimpanan data sementara dalam file JSON. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu implementasi. Aplikasi dibuat struktur, mulai dari login, melihat materi, kemudian mengerjakan kuis, hingga melihat hasil. Front-end dan back-end terhubung lewat HTTP request menggunakan Axios dan autentikasi dilakukan dengan JWT token untuk keamanan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Kami melakukan pengujian dengan metode black box testing. Kami menguji fungsi utama seperti login, akses materi, kuis, hingga logout. Semua fitur berhasil diuji dan dinyatakan berfungsi dengan baik. Dengan metodologi ini, aplikasi yang kami kembangkan tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga benar-benar menyesuaikan secara sistematis dan berorientasi kepada kebutuhan siswa. Baik, berikutnya bagian teknologi dan tools serta timeline pengembangan akan disampaikan oleh Nurfa. Baik, perkenalkan saya Nur Fatimah Rudifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis web ini. Pada proyek Capstone Project ini, kami menggunakan beberapa teknologi dan tools utama yang mendukung pengembangan aplikasi web interaktif. Untuk front-end, kami memilih Vue.js sebagai framework karena ringan dan cocok sebagai untuk aplikasi SPA atau Single Page Application. Ditambah dengan Bootstrap 5 untuk styling agar tampilan antarmuka lebih konsisten dan responsif di berbagai ukuran layar. Kemudian di sisi backend, kita menggunakan Node.js dengan framework Express.js yang membantu kami untuk membuat endpoint REST API dengan cepat dan fleksibel. Selanjutnya juga untuk text editornya di sini kita menggunakan VS Code sebagai editor utama dan Canva sebagai media untuk membuat wireframe serta membuat poster. Kemudian Git dan GitHub sebagai version control untuk kolaborasi tim serta penyimpanan kode secara terpusat. Dengan kombinasi tools ini, kami dapat bekerja lebih efisien, baik dalam pengembangan antarmuka maupun pengelolaan logika data di backend. Nah, slide selanjutnya, Kak Jaka. Nah, untuk timeline, tahap pertama dimulai dengan inisialisasi proyek dengan kegiatan ada kick-off meeting untuk pembagian tugas. Kemudian set Vue.js serta Express.js untuk backend, serta wireframe di awal dan struktur folder. Kemudian pada minggu kedua ada pengembangan dasar dengan kegiatan membuat halaman login, dashboard atau home, materi dummy, routing, dan proteksi halaman, serta endpoint in, kemudian struktur JSON. Pada minggu ketiga ada tahap integrasi dan kuis. Di sini ada page materi dan soal dari API. Kemudian cek jawaban dan hitung skor serta middleware proteksi kuis. Untuk minggu keempat dan kelima ada penyempurnaan serta pengujian untuk pembuatan aplikasi ini dengan menambahkan UI feedback serta beberapa navigasi, integrasi front-end dan back-end. Kemudian ada uji coba alur dan debug. Dan pada minggu ke-6 sampai ke-8 ada tahap finalisasi dan persiapan untuk presentasi dengan kegiatan dokumentasi front-end dan back-end, kemudian membuat video taping atau video demo, serta pembuatan
eh, slide presentasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Silakan lanjut untuk slide selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Nurfa. Selanjutnya untuk menjelaskan fitur-fitur aplikasi, kami persilakan kepada Rian. Ya, untuk fitur aplikasi terdapat login, menggunakan email, dan proteksi keamanan JWL anti iklan. Menetapkan mata pelajarannya. Kemudian setelah siswa memilih mata pelajaran yang dipilih, maka akan menampilkan materi-materi dari pelajaran yang telah dipilih. Lanjut. Setelah memilih materi, kemudian akan memunculkan isi dari materi tersebut dan siswa bisa melanjutkan ke halaman kuis dengan menekan tombol kuis. Setelah memasuki halaman kuis, terdapat soal-soal dan pilihan ganda serta waktu pengerjaan yang diberikan selama 5 menit. Lanjut. Setelah siswa mengerjakan soal, maka akan menampilkan hasil dari pengerjaan berupa hasil kuis dan riwayat skor yang telah dikerjakan oleh siswa. Kan Oke, boleh di stop dulu sini. Oke, jadi kita mulai dari halaman login. Di sini pengguna harus memasukkan email dan password. Jika sudah terisi, maka akan diarahkan ke dashboard. Jika salah, akan muncul notifikasi error. Setelah berhasil login, pengguna masuk ke dashboard. Di halaman ini, tersedia menu seperti materi pelajaran, kuis, dan hasil kuis. Pengguna bisa memilih salah satu untuk mulai belajar. Oke. Setelah membaca materi, pengguna bisa mencoba kuis. Misalnya untuk kali ini saya pilih untuk kuis pelajaran bahasa Indonesia. Soal akan muncul satu persatu dan pengguna bisa memilih jawaban. Boleh di-play, Kak? Nggak apa-apa, Kak, di-play aja. Sudah.
Oke, Kak Zahra, tolong di pause dulu. Oke. Jadi setelah submit, aplikasi akan menampilkan hasil kuis. Boleh di play lagi. Pengguna bisa melihat skor serta jawaban benar atau salah sebagai evaluasi. Dan di sini untuk halaman ini pengguna bisa melihat evaluate quiz yang sudah dilakukan. Dan untuk balik lagi ke dashboard, ada di tombol kembali ke dashboard, ada di atas pojok kanan atas. Demikian demo penggunaan aplikasi kami. Semoga aplikasi ini dapat membantu siswa dalam belajar mandiri dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sekarang bisa di running aplikasinya yang di localhost saja nggak apa-apa. Kita coba praktekin ya. Siapa yang mau share screen? Ini untuk share screen nanti akan diwakilkan oleh Kak Rian ya Pak. Tunggu sebentar, lagi di setting. Ya, bisa langsung Pak. Yang pertama, kita jalankan backend-nya dulu dengan menggunakan perintah node server JS. Lalu kemudian kita buka terminal satunya, kita jalankan front end-nya dengan perintah fit. Nanti akan sudah bisa jalan mulai sini. Kemudian melakukan login dengan email dan password yang sudah disediakan. Kemudian memilih materi yang akan dikerjakan oleh siswa. Ini isi dari materi yang telah dipilih. Belum, ini masih tampilan ini dulu, Mas. Tampilannya belum berubah. Oh, belum berubah Mm-mm. Belum ke aplikasinya ini. aplikasinya. Berarti Nah, oke. nah ya Pak. Ya. Mulai dari halaman login, Pak. Login menggunakan akun yang sudah disediakan. Lalu memilih mata pelajaran yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian memilih materi pelajaran, membaca dan melihat isi dari materi. Lanjutkan dengan memulai kuis dengan memilih tombol mulai kuis. Dan akan menampilkan 10 soal dan pilihan ganda serta waktu untuk mengerjakan soal. Pilih selanjutnya untuk setelah memilih jawaban. Setelah siswa mengerjakan 10 butir soal, maka akan muncul hasil kuis yang telah dikerjakan. Kemudian siswa bisa melihat di riwayat skor kuis-kuis sebelumnya yang telah dikerjakan. Setelah itu siswa bisa kembali ke dashboard ataupun memilih logout ketika sudah selesai. Ya, sudah Pak, segitu.
Oke.